Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke, adik-adik, anak-anak yang soleh-soleha, kita hari ini akan membahas tentang keutamaan sholat sunnah. Nah, sebelumnya Bapak akan tanya terlebih dahulu, bagaimana keadaan kalian, keadaan puasa kalian. Semoga hari ini penuh dengan semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cuaca ataupun dari lain sebagainya. Amin amin rabbal alamin. Nah, keutamaan sholat sunnah yang Bapak akan bahas itu ada kurang lebih ada 3 ya. Nah, sebelumnya banyak sholat sunnah yang dapat kita laksanakan di dalam satu hari tersebut. Nah, yang pertama sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat wajib. Nah, yang pertama sholat sunnah rawatib itu qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Lalu qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur boleh 2 rakaat ataupun boleh 4 rakaat. Lalu selanjutnya ada ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat dan ba'diyah isya sebanyak 2 rakaat. Nah, ba'diyah itu adalah sesudah, lalu apabila qobliyah itu sebelum. Jadi apabila ada kata-kata ba'diyah itu sesudah, lalu qobliyah itu sebelum. Nah, selain dari sholat rawatib, ada pula sholat sunnah yang lainnya yang sering kita laksanakan di sekolah ataupun di rumah, yaitu sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha itu dilaksanakan setelah terbitnya matahari ataupun syuruk sampai waktu mendekati azan zuhur atau matahari sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, sholat sunnah duha itu biasanya dilaksanakan sebanyak 2 atau 4 atau 6 ataupun 8. Itu diperbolehkan memilih ya berapa sholat sunnah duha yang dilaksanakan rakaatnya. Nah, lalu untuk di bulan Ramadan kita biasanya melaksanakan sholat sunnah yang sesudah isya ataupun sudah melaksanakan ba'diyah isya ya. Biasanya itu dilaksanakan malam-malam. Sekarang kita biasa menyebutnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini dilaksanakan boleh 8 ataupun 20 ditambah dengan sholat witir 3 ataupun berjumlah ganjil yang lainnya. Itu boleh ya, bermacam-macam jumlah rakaatnya. Nah, lalu sebelum kita sholat subuh itu biasanya melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini Masya Allah keutamaannya. Selain dari itu masih banyak sholat sunnah yang lainnya, namun kita akan bahas itu keutamaan sholat sunnahnya terlebih dahulu. Nah, keutamaan yang pertama itu diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada suatu hadis yang menyatakan bahwa perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya jika engkau sujud 1 kali saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, apabila kita memperbanyak sujud, berarti memperbanyak rakaat sholat sunnah, insya Allah kita akan diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita dalam sujud, dalam sholat itu harus tumaninah. Yang kedua itu apabila kita telah melaksanakan sholat sunnah, kita berdoa, kita insya Allah doanya mustajab. Jadi yang kedua itu doanya mustajab. Mustajab itu insya Allah cepat untuk terkabulnya. Nah, karena sholat sunnah itu kita melaksanakan di luar dari sholat wajib ya.
apabila kita sudah melaksanakan sholat wajib atau kita diiringi sholat sunnah duha, taraweh, dan lain sebagainya, insya Allah setelah kita melaksanakan sholat lalu berzikir, sholawat, lalu berdoa, nah disitulah kemustajaban kemustajaban doa itu semoga dilimpahkan kepada kita semua. Lalu yang ketiga itu dapat membantu menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Nah, di sini dapat membantu kekurangan ya, bukan berarti kita menggantikan sholat fardu yang kita telah lalui dan kita telah lupa untuk melaksanakannya ataupun tidak melaksanakannya itu diganti, tidak. Namun hanya menutupi kekurangan dalam sholat fardu gitu. Nah, apabila kita waktu tahun kemarin atau baru balik itu tidak melaksanakan sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, kita diusahakan untuk banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah setelah ini ataupun setelah kita tahu seperti itu. Jadi apabila kita sudah mengetahui keutamaannya sholat sunnah, usahakan kita melaksanakannya sebisanya dan semampunya untuk menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya serta menaikkan derajat kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini keutamaan sholat sunnah. Tadi ada 3 poin ya. Apabila kita dapat melaksanakannya, insya Allah kita mendapatkan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.